Terima kasih Bu Erma atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat semua pihak yang sudah terlibat di sini. Juga mohon izin terhadap Ibu Dwi Rayu yang dari Bapeda Kota Malang, Ibu Sri Wayuningsi dari WCC Dian Mutiara, Ibu Anindita, Ibu Muslihati, dan Ibu Sutiah. Mohon izin untuk memflorkan hasil polling yang sudah saya dan tim lakukan sekitar seminggu yang lalu. Sebenarnya dengan judul pengaruh utamaan gender Kota Malang di tengah pandemi COVID-19. Mungkin bisa di next. Jadi sebenarnya ada tiga latar belakang kenapa kemudian saya dengan tim melakukan polling online atau survei online ini. Pertama, ternyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat di daerah masih banyak atau masih ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Terus ditambah di tengah situasi kondisi pandemi COVID seperti ini, ternyata makin banyak orang-orang yang mengalami hal tersebut, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Sehingga kemudian menurut kami dan tim pada waktu itu kemudian berpikir perlu melakukan pengintegrasian gender yang diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan, baik dalam proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, sampai ke tahap perencanaan kembali. Dan menurut kami, salah satu strategi yang paling efektif dalam mewujudkan hal tersebut adalah pengaruh utama gender. Tujuan kami melakukan polling atau survei online ini adalah pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pengaruh utama gender, khususnya di tengah pandemi. Seperti yang tadi Mbak Erma bilang bahwa ini perspektifnya adalah masyarakat. Itu. Kedua, menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam pembuatan program-program PUJ yang ada di Kota Malang atau pengaruh utama gender. Dan terakhir, sebagai sebuah usaha sinergi dan kolaborasi di antara para pengambil keputusan dalam pelaksanaan PUJ dengan seluruh komunitas masyarakat yang ada di Kota Malang. Sebelum saya menjelaskan hasil survei atau hasil polling online, ada beberapa keterbatasan yang umumnya survei itu dilakukan secara langsung atau secara turun ke masyarakat. Karena di masa pandemi kami melakukannya secara online dengan alasan kesehatan dan lain-lain. Jadi pertama, keterbatasannya dilakukan secara online dengan pertanyaan singkat. Kedua, pertanyaan lebih berfokus kepada persepsi tentang implementasi pengaruh utama gender di Kota Malang sebelum dan saat pandemi COVID ini hadir di Indonesia. Ketiga, penyebaran link polling hanya dilakukan dengan media sosial dan tidak dengan pendekatan tatap muka seperti yang saya bilang tadi, dan sehingga responden bersifat volunteer, jadi sukarela, tidak ada paksaan dari kami untuk kemudian responden harus mengisi. Next. Nah, metode jumlah responden yang kita terima selama polling dilaksanakan itu 120 responden dengan margin of error 8,01%. Responden dipilih secara acak bebas, maksudnya secara acak bebas adalah tidak proporsional bertingkat, baik jenis kelamin maupun wilayah, kecamatan, dan desa. Ini karena dilakukan secara online. Kemudian bagaimana untuk memfilteringnya? Kami melakukan dua cara. Pertama, membatasi jumlah pengisian polling hanya satu kali, yaitu dengan data Google yang masing-masing responden punya. Kemudian kami mengkonfirmasinya. Kedua, data yang diproses hanya dari responden dengan IP address Kota Malang. Ini untuk mengantisipasi responden yang dari luar Kota Malang. Nah, kemudian selanjutnya hasil survei saya ingin menjelaskan. Ini demografinya. Responden yang kami terima sebanyak 120 orang tadi. Secara umum responden kami adalah perempuan, kemudian selanjutnya laki-laki dengan 43,3%. Sebaran per kecamatannya paling banyak di Lowok Baru 49,3%, dan kedua di Blimbing 25,4%, dan ketiga di Kedung Kandang, dan sebelum terakhir Klojen, dan terakhir Sukun. Kemudian rentang umurnya rata-rata responden yang mengisi kuesioner kami
itu anak muda, 20 sampai 29 tahun itu paling banyak. Kedua 30 sampai 39 tahun, itu 19,4%. Sisanya itu ada 50 sampai 60 tahun dan 60 ke atas dan lain-lainnya. Next. Nah, pertama yang kita tanyakan ke masyarakat adalah tentang pemahaman mereka terkait gender. Pertanyaan pertama, apakah mereka mengetahui tentang gender? Sebagian besar responden menjawab tahu. Kemudian yang menarik adalah karena mereka tahu, kemudian kita menanyakan sejauh mana mereka tahu konsep tentang gender. Seperti yang tadi sudah banyak didiskusikan oleh Ibu Dwi Rahayu, Bu Sri Wahyuningsi, dan Ibu Anindita, bahwa sebenarnya konsep gender ini bukan hanya pembedaan peran fungsi laki-laki dan perempuan, tapi justru pemahaman responden kami itu lebih banyak ke arah situ. Artinya mereka masih menganggap konsep gender itu adalah pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kedua, paling banyak kedua adalah pengetahuan tentang kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Itu mungkin selanjutnya. Poin selanjutnya yang kita tanyakan adalah pengetahuan tentang regulasi atau kebijakan responsif gender di Kota Malang. Nah, ini sebenarnya yang agak sedikit ironi kalau menurut saya, karena sebagian besar masyarakat atau responden kami itu mengetahui tentang gender dan mengetahui tentang konsep gender, tapi justru malah tidak mengetahui tentang regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang terkait pengaruh utama gender, itu sebesar 68,7%. Alasan mereka adalah mereka tidak mendapatkan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Itu sebesar 86,6%. Dan sisanya menjawab iya. Next. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya kami tanyakan terkait persepsi masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Hampir sebagian besar responden kami menjawab bahwa isu pengaruh utama gender ini dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting. Itu 49,3%. Kemudian yang menjawab penting 47,8%. Sisanya menjawab tidak penting. Kemudian terkait partisipasi masyarakat dalam program PUJ yang dibuat oleh Pemkot Malang, justru malah 77,6% menjawab tidak pernah berpartisipasi gitu. Sisanya 22,4% menjawab pernah. Kemudian ketika ditanyakan terkait bentuk keterlibatan masyarakat dalam program pengaruh utama gender yang ada di Kota Malang, rata-rata mereka menjawab kelompok. Paling besar menjawab kelompok 60,9%. Sisanya yang perorangan menjawab sebesar 39,1%. Kemudian ketika ditanya apa sih tujuan mereka terlibat dalam program-program tersebut, paling besar itu justru malah mereka ingin mensukseskan program-program pengaruh utama gender yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang, yang sebenarnya ini nanti di terakhir di kesimpulan menjadi temuan menarik saya gitu. Nanti di terakhir akan saya jelaskan. Dan kemudian alasan keduanya memperjuangkan hak-hak perempuan yang terdiskriminasi, dan selanjutnya terkait memperoleh dan atau mencari pengalaman terhadap isu-isu perempuan. Ini pertanyaan terkait pengalaman terkait kejadian atau peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertanyaannya, apakah mereka pernah mengalami atau melihat secara langsung atau tidak langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak? Mereka sebagian responden kami menjawab pernah, 79,1%, dan yang menjawab tidak pernah 20,91%. Namun ketika ditanya bentuk kekerasan yang pernah dilihat secara langsung dialami atau dilihat secara langsung atau tidak, rata-rata menjawab kekerasan secara psikis atau mental, mungkin berupa kadang model-model seperti guyonan, yang terlihatnya guyonan sebenarnya malah bukan guyonan begitu kan,
Kedua terkait kekerasan fisik terhadap perempuan atau anak itu. Selanjutnya kekerasan seksual dan terakhir kekerasan ekonomi. Nah, ketika ditanya kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi adalah sebagian responden kami menjawab kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga tidak memiliki kesempatan yang sama, baik itu dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan terakhir terkait kekerasan terhadap perempuan seperti perdagangan orang, eksploitasi tenaga perempuan dan lain segala macamnya. Dan ketika ditanya di mana sih di tempat Kota Malang ini yang kemudian rawan kekerasan, gitu, sebagian besar responden kami sepakat bahwa sebenarnya fasilitas publik seperti tempat belanja, angkutan transportasi, angkot, lingkungan bekerja justru menjadi tempat yang rawan rawan kekerasan perempuan. Kira-kira begitu. Ini terkait pertanyaan prosedur pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, pemahaman terhadap prosedur pelaporan kekerasan gender. Hampir sebagian besar responden kami itu menjawab tidak paham atau tidak mengetahui terkait prosedur pelaporan kekerasan gender. Itu sebanyak 65,7%. Dan yang mengetahui hanya 34,3%. Sebenarnya ini juga menjadi temuan menarik kami dengan tim yang nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Kemudian pemahaman tempat pelaporan. Sebagian besar menjawab pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan. Kemudian yang kedua itu ada Women Crisis Center. Yang ketiga itu ada ketua RT atau RW, dan terakhir itu unit perlindungan perempuan. Oke, ini terkait kolaborasi. Hampir sebagian responden setuju, oke, kita mau untuk adanya kolaborasi antara pemerintah kota dengan komunitas masyarakat di Malang lainnya. Kemudian next, ini terkait urgensi penegakan hukum kekerasan perempuan di masa COVID. Sebagian responden kami menyatakan setuju, sangat perlu. Kemudian mekanismenya seperti apa? Yang paling besar pertama adalah pengembangan layanan pengaduan secara digital. Yang kedua itu penyediaan ruang konsultasi online, dan ketiga bantuan hukum. Nah, terakhir kesimpulan yang tadi kemudian saya ingin sampaikan adalah pertama, paradoks antara pengetahuan dengan partisipan besar responden dalam program PUJ. Sebagian besar responden itu paham tentang gender termasuk konsep dan mereka semua setuju terkait keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Namun mereka memiliki partisipasi yang rendah terhadap program PUJ yang dibuat, dan mereka juga memiliki pengetahuan yang rendah terkait keberadaan Perwal nomor 35 tahun 2011 tentang PUJ. Sementara mereka berharap ingin mensukseskan program PUJ dan memperjuangkan hak perempuan yang terdiskriminasi. Dan terakhir, paradoks antara pengalaman terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan pemahaman yang rendah terkait prosedur pelaporan kekerasan tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sedikit jelaskan terkait hasil polling kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.